Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Kalijati. Supaya mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif, apa itu budaya positif dan bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terlebih dahulu saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Bentar. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus merubah paradigma kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus menerapkan konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, kita juga harus menanamkan keyakinan kelas pada diri siswa. Yang keempat, kita harus bisa melakukan pemenuhan kebutuhan dasar dalam konteks kebutuhan dasar siswa. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus bisa memilih salah satu dari 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, kita harus melakukan segitiga restitusi, tentunya untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik yang ada di dalam diri siswa. Selanjutnya, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita harus melakukan perubahan paradigma. Nah, di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama yaitu adalah ilusi guru mampu mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua yang tadi disampaikan itu hanya ilusi saja. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol perilaku murid. Ya, itu hal-hal yang tadi 4 yang disebutkan itu hanya ilusi, jadi tidak nyata. Pada kenyataannya kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam Principles Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kemudian paradigma yang harus kita rubah itu yang mana? Yang harus kita rubah mindset kita itu. Sesuai dengan yang tadi yang ada ilusi-ilusi itu ya, bahwa guru dapat mengontrol siswa, kemudian kita dapat memaksa. Nah, itu harus kita rubah. Jadi, pola-pola stimulus respon itu harus dirubah ke teori kontrol. Lalu apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Di dalam teori stimulus respon mengatakan bahwa realitas kita sama, tetapi dalam teori kontrol bahwa realitas kita itu tidak sama alias berbeda kalau dalam teori kontrol. Kemudian dalam teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam teori stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol bahwa model berpikir itu harus menang-menang. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa teori kontrol itu memandang kebutuhan orang itu berbeda-beda dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap perilaku yang dilakukan oleh orang lain, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, itu memiliki tujuan. Dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain atau kita mengontrol orang lain. Ya, kemudian dibutuhkan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikirnya tidak ada kalau tidak menang kalah, tidak seperti itu dalam teori kontrol. Jadi dalam teori kontrol model berpikirnya ya menang-menang, tidak ada kalahnya. Nah, itulah paradigma yang harus kita rubah. Sehingga ilusi bahwa kita bisa mengontrol siswa, kemudian kita bisa memaksakan apa yang kita inginkan terhadap siswa itu bisa berubah. Ya, itu langkah pertama supaya kita bisa melakukan atau menerapkan budaya positif. Jadi merubah paradigma kita dari yang semula berpikirnya sesuai dengan teori stimulus respon dirubah jadi ke dalam teori kontrol. Itu pertama yang harus kita lakukan, yaitu merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua itu kita harus mencoba menerapkan konsep disiplin positif dan motivasi. Apa sih sebenarnya makna disiplin itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, berarti disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal istilah lainnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi yang dimaksud disiplin di sini berarti adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka kita butuh motivasi eksternal, yaitu harus didisiplinkan oleh orang lain. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang makna disiplin. Nah, kemudian kaitannya dengan disiplin tersebut, maka ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud perilaku manusia di sini dalam konteks perilaku siswa dalam berdisiplin. Menurut Diane Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan atau motivasi perilaku manusia. Dalam kaitannya mungkin dalam pembahasan ini adalah siswa ya. Pertama, siswa itu mungkin berdisiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, siswa ini mungkin berdisiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dalam konteks sekolah mungkin dari guru. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu konsep disiplin yang paling baik ya. Jadi disiplin bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapat imbalan, tapi karena memang siswa ini ingin menjadi seseorang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Dan motivasi yang ketiga inilah sebaiknya yang harus kita tanamkan dalam diri siswa untuk mendisiplinkan mereka. Kemudian, untuk mewujudkan budaya positif yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita harus mampu menanamkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Hanya peraturan kelas, di sini lebih ke keyakinan. Jadi kalau peraturan biasanya tertulis, nah kalau keyakinan ini tidak tertulis. Nah, lalu apa sih sebenarnya keyakinan itu? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Ya. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekadar mengikuti serangkaian aturan. Jadi penting bagi siswa untuk memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini keyakinan tentang hal-hal baik yang akan mewujudkan kelas seperti apa yang mereka inginkan gitu. Daripada si siswa ini harus dipaksa menjalankan serangkaian peraturan yang memang kadang-kadang mereka mengikutinya dengan terpaksa. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan mungkin tertulisnya, konsekuensinya sudah ada jelas, tapi kalau keyakinan kelas ini tidak tertulis. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya begini, dalam sebuah keyakinan kelas itu misalkan siswa diharapkan hadir tepat waktu. Jadi tidak menggunakan kata-kata berbentuk negatif, yaitu dengan menggunakan kata tidak atau jangan. Sehingga kalimatnya, kalau siswa tidak boleh terlambat, berarti kalimatnya menjadi siswa harus datang tepat waktu. Tidak ada kata-kata tidak atau jangan. Itu yang dimaksud dengan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sedikit, tapi mencakup dalam berbagai hal. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini merupakan hasil rumusan bersama. Ya, jadi bukan hanya guru yang membuat, tetapi semua siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin nanti akan saya tayangkan bagaimana contoh dari penerapan keyakinan kelas. Yang keempat, untuk mewujudkan budaya positif itu, maka kita perlu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa dalam setiap tindakan atau perilaku yang dia lakukan. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu kebutuhan dasarnya itu apa saja? Kebutuhan dasar siswa. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, ya. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan tentu saja itu bukan hanya siswa saja yang membutuhkan itu, kita pun semua orang membutuhkan itu, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang seperti apakah ini? Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang ini. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya kadang ada yang mungkin merasa terabaikan, tidak mendapat kasih sayang, kadang-kadang ada anak yang nakal, karena dia memang mencari perhatian, ingin kasih sayang, ingin lebih diperhatikan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Atau kadang-kadang gini, suka ada siswa tersebut
misalkan membuli temannya, teman yang dianggap lemah. Nah, berarti di situ si siswa yang membuli itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, dia ingin kebutuhan dasarnya itu penguasaan gitu. Jadi dia ingin dihormati mungkin oleh siswa yang lain. Nah, itu kebutuhan dasarnya. Jadi kita harus bisa menganalisis apa sih yang melatar belakangi siswa ini melakukan tindakan-tindakan, ada kalanya baik, ada kalanya buruk begitu ya. Tapi itu kita tidak bisa menjudge bahwa dia nakal atau dia bagaimana. Kita harus bisa melihat dulu kebutuhan dasarnya apa. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang ada siswa yang ogah-ogahan dalam hal belajar, misalkan dia tuh suruh ngerjain tugas nggak maunya bercanda dengan temannya. Mungkin kebutuhan yang mendasarinya adalah dia ingin bebas gitu. Kemudian yang selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, mungkin ya. Ini bisa kita lihat dari perilaku-perilaku siswa yang sering bercanda di kelas gitu. Mungkin kebutuhan dasarnya dia ingin memperoleh kesenangan. Dan kita harus berusaha memahami kebutuhan dasar siswa tersebut. Entah itu kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup. Itu perlu kita pahami sebagai apa? Sebagai alat untuk mendiagnosis kenakalan-kenakalan yang dilakukan, dan kita bisa memberikan obatnya gitu. Kan dengan tahu alasannya, kita bisa mencari solusi untuk itu semua. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan budaya positif itu kita perlu menempatkan diri kita di salah satu posisi kontrol ini. Seperti apa? Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Guru memposisikan diri sebagai penghukum, di mana kalau ada pelanggaran langsung dihukum. Kemudian, membuat orang merasa bersalah. Tidak dihukum sih siswanya yang melakukan pelanggaran, tapi di sini guru membuat siswa merasa bersalah. Contohnya, ketika siswa datang kesiangan. Guru tersebut dengan kalimat yang mengiba-iba, lemah lembut, rendah diri gitu ya, mengatakan, kenapa sih kamu datang kesiangan? Apa kamu tidak kasihan sama ibu bapak gurumu yang sudah datang pagi-pagi ke sekolah? Dengan perjalanan yang jauh, tapi menunggu kamu belum datang juga. Kamu kesiangan, apa kamu tidak kasihan dengan bapak dan ibu guru? Nah, mungkin dengan kata-kata yang seperti itu bisa membuat si siswa merasa bersalah. Kemudian, ada guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ini lebih akrab, lebih dekat dengan siswa. Kadang-kadang membantu siswa gitu ya, sehingga siswa merasa bahwa guru itu merupakan teman dia gitu. Sering menyampaikan humor. Sebagai contoh, misalkan ketika siswa tidak mau mengerjakan tugas, maka guru tersebut sambil humor, sambil nada yang menempatkan diri sebagai seorang teman, ayolah kerjakan tugasnya demi ibu atau demi bapak, ayolah, seperti itu ya. Kemudian juga ada guru yang memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor. Nah, ini memonitor ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak membuat orang merasa bersalah, kita juga tidak berperilaku sebagai seorang teman, tetapi kita memposisikan diri sebagai orang yang mengawasi apa yang dilakukan oleh siswa. Dan ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran, maka dia harus mendapatkan konsekuensinya. Yang terakhir, posisi paling puncak yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini, di posisi manajer ini, guru berusaha untuk memahami latar belakang yang terjadi atau apa yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, dengan memahami ini semua, si guru kemudian mencari solusi, dan solusinya pun itu bukan hanya dari guru, tetapi merupakan hasil diskusi bersama siswa. Nah, pada saat sudah ditemukan solusinya, maka guru tersebut akan meminta
siswa untuk menjalankan itu dan terus diawasi. Nah, sebaiknya memang kita sebagai seorang guru harus menempatkan diri sebagai seorang manajer, ya, sehingga timbul kesadaran di dalam diri siswa bahwa dia harus menaati tata tertib itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi siswa lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Jika kita bisa menempatkan diri atau guru bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Tentunya tidak mudah, tetapi ya berproses. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk bisa menerapkan budaya positif, mengimplementasikan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan penerapan segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi diri adalah cara yang paling. Nah, kita akan mencoba di sini menganalisis segitiga restitusi. Jika sudah terjadi pelanggaran, ya, yang kita lakukan itu apa? Sebaiknya ya kita melakukan segitiga restitusi. Langkah pertama apa? Yang pertama kita menstabilkan identitas. Caranya, setiap orang kita sampaikan ke siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jika murid ini atau siswa ini melakukan kesalahan, itu adalah hal yang lumrah, yang biasa. Jadi kita sampaikan bahwa bukan dia saja satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin ibu juga sebagai guru atau bapak juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Nah, itu adalah tahapan dalam menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang berikutnya, setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan apa? Pertama, kita mencari alasan apa yang mendasari siswa tersebut melakukan pelanggaran. Setelah diketahui alasannya, nah, misalkan ada kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi atau ingin melakukan pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi ya, seperti ada kesenangan, penguasaan yang seperti itu. Nah, kemudian kita berdiskusi dengan siswa. Nah, adakah cara lain untuk memenuhi kebutuhan itu? Tentunya dengan hal yang positif. Kita diskusikan itu dengan siswa. Setelah ditemukan solusinya, maka langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang awal-awal kita sudah buat itu ya, sepakati. Kita ingatkan kembali, kita tanyakan kembali, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau belum? Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan kepada dia, sebenarnya di masa depan dia itu ingin jadi seperti apa sih? Impian di masa depan dia itu seperti apa? Nah, setelah itu, maka dia telah menyampaikan, misalkan ingin menjadi orang yang seperti ini. Nah, kemudian kita buat kesimpulan bahwa berarti dia harus berubah kalau ingin menjadi orang yang diimpikannya itu. Nah, kita tentukan kapan dia mau mulai berubah dan kita juga tetap melakukan pemantauan pengawasan terhadap siswa tersebut. Nah, itu dan untuk lebih memahaminya, saya akan nanti akan menayangkan video tentang pembuatan keyakinan kelas dan satu lagi video tentang segitiga restitusi. Itu sebagai salah satu contoh saja untuk menajamkan pemahaman Bapak dan Ibu tentang bagaimana kita menciptakan, mewujudkan budaya positif di sekolah. Oke, mungkin itu saja presentasi mengenai budaya positif, mengenai materi-materi kaitannya dengan budaya positif. Nanti sesi berikutnya saya akan tayangkan video yang tadi, yang contoh-contoh itu, dan setelah tayangan itu mungkin Bapak dan Ibu untuk menajamkan pemahamannya, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pendapat atau bertanya. Baik, terima kasih.
Penerapan budaya positif, keyakinan kelas. Saya calon guru penggerak Angkatan 3 Nining Ratnaningsih dari SMP Negeri 1 Kalijati, Kabupaten Subang. Dalam kesempatan ini akan menayangkan video tentang pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 9J SMP Negeri 1 Kalijati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hanya ada beberapa yang tidak hadir dikarenakan memang sakit. Baik, hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama tentang apa-apa yang bisa membuat kelas kita itu nyaman dalam belajar. Semacam aturan tetapi tidak tertulis, dan itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan kita berkeyakinan untuk menjalankan itu semua. Baik, kalau begitu sekarang silakan kalian tuliskan di kertas atau di buku kalian kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, kondisi kelas yang seperti apa yang kalian harapkan, supaya nanti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas ini bisa nyaman, kemudian juga menyenangkan, dan tentu saja akan mendukung kalian dalam kegiatan proses belajar mengajar. Silakan setiap orang menuliskan di buku catatannya terlebih dahulu. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah kalian. Silakan kalian tuliskan, ya. Ibu berikan waktu kira-kira 10 menit. Silakan kalian pikirkan kelas yang seperti apa yang kalian impikan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Oke, silakan. Baik, sudah 10 menit, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, coba Ibu ingin tahu nih, apa keyakinan kelas yang diharapkan oleh kalian? Kelas impian yang kalian inginkan itu seperti apa? Saya mulai dari yang paling depan dulu, silakan. Kamu maunya seperti apa? Harus datang ke sekolah tepat waktu. Harus datang ke sekolah tepat waktu. Satu saja? Iya. Oke. Harus menjaga kebersihan, Bu. Harus menjaga kebersihan. Kebersihan yang di mana? Di kelas Di atau kelas di luar? dan di luar kelas. Dan di luar kelas. Oke. Sini Penampilan harus sesuai peraturan sekolah. penampilannya harus sesuai peraturan sekolah. Maksudnya penampilan seperti apa? Rambut, Rambutnya dipotong pendek gitu ya. Oke, jangan sampai harus dipotong pendek sesuai dengan aturan sekolah. Oke, kemudian kelas harus rapi dan nyaman. Kelasnya harus rapi dan nyaman. Apa perlu pewangi ruangan? Perlu. Oke. Terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di sekolah ya. Contohnya sodako, dana sosial ya. Oke, kalau ada teman yang sakit, kita wajib untuk menjenguk ya. Oke, atau minimal memberi semangat gitu ya. Terus Menjaga ketertiban kelas. menjaga ketertiban kelas. Berarti di kelas itu kalau guru sedang menjelaskan harus konsentrasi ya, harus konsentrasi. Kemudian memperhatikan, kemudian fokus ya. Selanjutnya Berpakaian harus rapi. berpakaiannya rapi, katanya harus rapi sesuai aturan ya. Senin pakai apa, Selasa pakai apa. Ayo sekarang yang belum mengikuti aturan, nanti ke depannya ya, setelah ada keyakinan kelas, ikuti aturannya. Rama? Apa? Keyakinan kelasnya? Ada
Guru saat menjelaskan ya. Jelaskan. Saat menjelaskan materi atau saat KBM aja. Kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian apa lagi tadi? Pakaian harus rapi. Oke, berpakaian sesuai aturan. Kemudian menghargai sesama teman. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Oke, berpartisipasi dalam kegiatan Sosial. ya sosial. Nah, sebaiknya bukan hanya kegiatan sosial saja, semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang menuntut keterlibatan seluruh warga sekolah kita harus berpartisipasi aktif. Oke, ada lagi atau cukup? Oke, sekali lagi dibacakan ya. Keyakinan kelas 9J. Yang pertama, datang atau hadir tepat waktu. Yang kedua, yang ketiga, Menghormati atau memperhatikan guru saat KBM. kemudian, Berpakaian sesuai aturan. lalu, Menghargai sesama teman. lalu, Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. partisipasi dalam kegiatan sekolah, baik kegiatan sosial maupun kegiatan non sosial. Nah, itu harap keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan bersama-sama ini kalian camkan baik-baik dan kalian jalankan supaya kelas 9J ini menjadi kelas yang sesuai dengan impian yang kalian harapkan. Kalian merasa nyaman belajar di kelas 9J dan tentu saja kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Ya, kalian bisa menjadi murid-murid yang cerdas dan memiliki karakter sebagai penerus dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu saja ya keyakinan yang kita buat untuk pembelajaran berikutnya. Jika sekarang masih ada yang kurang-kurang, tidak apa-apa, tapi kedepannya kita lakukan perbaikan sedikit demi sedikit sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya. Amin. Ya, itu saja untuk keyakinan kelas kita dan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas di kelas kita bersama ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan video mengenai penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 9J SMP Negeri 1 Kalijati. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Demonstrasi kontekstual budaya positif segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 3 Nining Ratnaningsih dari SMP Negeri 1 Kalijati, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai penerapan atau implementasi dari segitiga restitusi. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen 2004. Tahapan restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, seeks the belief. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video tentang implementasi segitiga restitusi. Akan membahas Assalamualaikum.
saya Sigit dari kelas 9J. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni tentang praktek segitiga restitusi. Saya merasa nyaman jika semua guru mempraktekkan segitiga restitusi. Dengan begitu saya akan menyadari kesalahan saya dan mengetahui bagaimana cara saya memperbaiki kesalahan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video mengenai implementasi segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silahkan yang mau bertanya tentang posisi guru sebagai seorang pemantau. Ya, Bu Tia, boleh. Suaranya Bu, kurang kencang. Kurang kencang. Bu. Udah dikencengin banget deh. Oh, udah. Ya, boleh sok, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ajakannya untuk bergabung di kegiatan CGP ya. Ini saya menanyakan apakah seorang guru yang baik itu adalah harus menjadi seorang guru berlaku seperti manajer gitu. Oke. Kan, manajer itu kan berarti mengkontrol, memanage ya. Apakah Ya. seperti itu? Oke, Jadi baik. mohon dijelaskan lebih rinci lagi apa yang dimaksud dengan seorang guru itu berlaku sebagai manajer. Iya. Baik, terima kasih. Saya ulangi ya pertanyaan dari Bu Tia. Itu kaitannya dengan posisi guru sebagai manajer. Apakah guru yang baik itu harus selalu menempati posisi sebagai manajer? Sebetulnya kalau misalkan kita secara idealnya memang seorang guru itu idealnya menjadi seorang manajer. Manajer dalam arti di sini guru itu menjadi mentor. Ketika siswa bersalah atau melakukan kesalahan, sebaiknya guru tersebut tidak langsung memberikan hukuman atau membuat siswa merasa bersalah, tetapi siswa itu dirangkul. Nah, kemudian setelah dirangkul, si siswa itu kemudian diajak berdiskusi apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita menanamkan kesadaran kepada murid tersebut bahwa yang dia lakukan itu tidaklah baik. Nah, setelah itu kemudian guru bersama siswa yang melakukan pelanggaran tersebut bersama-sama mencari solusi ke depannya. Si siswa itu nanti harus seperti apa, dan setelah itu siswa diharapkan tentu dengan pengawasan kita menerapkan apa yang sudah menjadi kesepakatannya dengan guru tersebut. Sebagai contoh misalkan begini, ada seorang siswa yang datang kesiangan atau terlambat ke sekolah. Nah, datang terlambat ke sekolah, tentu saja kan itu adalah sebuah pelanggaran. Tetapi jika guru memposisikan diri sebagai seorang manajer, maka guru tidak langsung menghukum si siswa, misalkan dengan suruh push up, atau misalkan dengan kata-kata membuat dia merasa bersalah. Aduh, kamu ini kok datang terlambat? Kamu mau sampai kapan seperti ini? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah datang jauh-jauh pagi-pagi, hujan dan lain-lain datang ke sekolah. Kok kamunya kesiangan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan itu punya aku di kamu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang seharusnya dilakukan jika posisi guru sebagai manajer, harusnya siswa itu kesiangan, boleh silakan duduk di kelas. Nah, setelah selesai jam istirahat atau jam pulang, si siswa tersebut dipanggil oleh kita, kemudian ditanyakan apa masalahnya sampai dia datang kesiangan. Nah, kemudian kita tanyakan ke dia, apakah yang dia lakukan itu menurut dia benar atau tidak dengan kesiangan seperti itu. Nah, kemudian kalau si siswa lama-lama kan kalau kita terus diajak ngobrol, dia akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Kemudian kita meminta kepada dia mau berubah enggak gitu. Ketika dia sudah menyanggupi oke akan berubah, kita pastikan kapan dia mau mulai berubah. Hari ini juga, besok atau sejak kapan. Dan setelah itu kita pantau lagi. Kalau misalkan masih tidak berubah, terus saja dilakukan pendekatan seperti itu.
Memang untuk menjadi posisi sebagai seorang manajer tidaklah bisa instan ya, saya memahami itu, dan tentu saja itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa ya. Tetapi ya itulah pekerjaan kita, itulah tantangan kita untuk menjadikan siswa memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Mungkin itu saja Bu Tia, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Baik, yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau tidak? Neng, Ya. bagaimana? Ini Ya. Neng, bagaimana menumbuhkan budaya positif terhadap siswa, Neng? Oke, baik Ibu, terima kasih. Bagaimana menumbuhkan budaya positif terhadap siswa? Langkah yang pertama, terlebih dahulu, kita harus mengubah mindset kita sendiri dulu Bu, bahwa guru itu sebetulnya bukan sebagai pengontrol. Dalam arti seperti ini, guru itu tidak bisa mengontrol siswa sepenuhnya. Jadi siswa itu harus memiliki kesadaran. Itu yang mindset kita dulu ya Bu, pikiran kita. Siswa itu harus memiliki kesadaran sendiri untuk mengubah perilakunya. Jadi di pikiran kita tuh jangan, kamu harus nurut sama ibu, kamu harus nurut sama, jangan seperti itu pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif itu yang kedua dengan cara kita itu merangkul siswa itu Bu. Jadi siswa itu jangan langsung dihakimi. Jadi jangan langsung dijudge bahwa dia itu salah. Dia itu salah, kemudian dia harus dihukum dan lain-lain. Tetapi kita mencoba memberikan pengertian, menanamkan kepada siswa bahwa ini loh perilaku yang harus kamu lakukan. Lalu yang ketiga, kita juga harus memberikan contoh teladan. Misalkan tadi siswanya jangan datang telat, tapi kitanya sendiri kadang-kadang suka datang telat gitu. Jadi kita harus memberikan teladan ke siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya, puncak dari semua itu, jika memang sudah terjadi pelanggaran, kita harus melakukan segitiga restitusi. Nah, saya ada videonya bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan. Nah, kemudian untuk budaya-budaya positif pun memang tidak langsung instan bisa kita lakukan. Misalkan langsung plek gitu diterapkan semuanya, tetapi segala sesuatunya berproses. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Jadi dan itu juga butuh dukungan kolaborasi dari berbagai komponen yang ada di sekolah, baik dari pimpinan, rekan sejawat, kemudian dari siswanya sendiri, memang secara perlahan harus ditumbuhkan kesadaran akan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Dan kita juga harus bisa Bu, jadi yang saya dapatkan ilmunya itu, jadi awal-awal itu sebaiknya kita menanamkan yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya, tetapi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini si siswa itu sebelum memasuki kegiatan pembelajaran di awal semester, si siswa itu kita minta untuk mengungkapkan dia tuh ingin pembelajaran di kelasnya itu seperti apa gitu. Kita buat semacam kesepakatan kelas, tapi kalau kesepakatan kelas kan itu tertulis, peraturan kelas itu tertulis, tapi kalau keyakinan kelas itu tidak tertulis, tetapi itu tertanam di dalam diri siswa pas awal-awalnya itu. Misalkan tadi datang nggak boleh telat, kalau misalkan datang telat nanti konsekuensinya apa, tapi hukumannya itu diusahakan jangan sampai mengurangi porsi dia belajar. Jadi misalkan gini, kalau dia datang telat 15 menit misal, telat datang 15 menit, nah berarti kan dia kehilangan waktu tuh 15 menit, dan itu jangan sampai dia dihukum, jangan dihukum dia suruh nyapu atau apa, tetapi pulang sekolah dia dapat pelajaran tambahan 15 menit dari kita. Nah karena itu memang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memang membutuhkan kesabaran dari kita, membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Dan itu pun perlu dukungan dari, terutama dari pimpinan, dari rekan sejawat, kemudian dari keluarga juga mungkin. Kalau misalnya kita pulang telat kan di rumah, mungkin bagi bapak dan ibu yang sudah berkeluarga kan ada kewajiban lain yang harus diselesaikan. Ya tapi lah mungkin itu tantangannya Ibu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Terima kasih. Ya, bagaimana Ibu? Ya Bu, bagaimana Bu?
Oke, Ya, baik. makasih Nek, ngatur nuhun. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Ibu ini hanya berbagi saja. Saya juga masih banyak belajar. Ya. Saya juga baru dapat ilmu baru dari yang saya peroleh sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk kedepannya menanamkan budaya positif di sekolah. Itu saja. Ada lagi? Tidak. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita dalam diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ke depannya, terutama untuk perubahan menuju perbaikan penanaman budaya positif di SMP Negeri 1 Kalijati. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu waktu dengan keluarga. Mohon maaf sekali saya banyak merepotkan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya sekali lagi. Mungkin setelah ini Bapak dan Ibu boleh leave meeting. Jadi kegiatannya sudah selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tia Dahlia, adalah rekan kerja daripada Bu Nining Ratnaningsih. Menurut saya, setelah Bu Nining Ratnaningsih mengikuti CGP, itu banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Sebelumnya juga memang beliau adalah seorang guru yang kreatif, inovasi, selalu bekerja sama dengan saya dan rekan-rekan yang lain. Kemudian dia juga penuh semangat dalam mengajar, demikian juga dengan anak-anak ya. Dia merupakan guru yang menyenangkan bagi siswa-siswanya. Dan satu lagi, dia juga setelah ikut CGP ini
banyak sekali perubahan-perubahan yang positif, yang lebih meningkatkan apa yang sudah skill yang dia miliki selama ini. Selanjutnya saya mudah-mudahan Bu Nining tetap bersemangat dan menjadikan suatu motivasi bagi guru-guru yang lain untuk mengikuti CGP juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dewi Srianti. Di sini saya adalah guru SMK atau seni budaya. Menurut saya Bu Nining Ratnaningsi adalah pribadi yang memiliki karakter yang mandiri. Kemudian beliau juga suka merefleksikan diri, yaitu selalu meminta pendapat, diskusi sesama rekan kerja. Selain itu juga kolaboratif berkolaborasi sesama rekan kerja atau mengembangkan media-media pembelajaran seperti berdiskusi tentang pembelajaran mengenai Edmodo atau Quizy. Kemudian juga inovatif di sini Bu Nining mengembangkan proses mengajarnya itu dia kembangkan dengan menyenangkan dan dengan efektif, yaitu dengan menggunakan game based learning, berbasis game, atau selain itu juga menggunakan reward yang berbentuk bintang untuk penghargaan untuk anak-anak yang aktif maupun kreatif. Selain itu juga Bu Nining itu berpihak kepada murid. Beliau mengembangkan potensi atau keterampilan yang ada pada murid tersebut dengan memberikan informasi atau menggali informasi atau potensi yang ada pada murid tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yunita. Saya selaku rekan kerja dari Ibu Nining Ratnaningsi. Menurut saya, Ibu Nining merupakan guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Beliau selalu membuka diri untuk hal-hal baru, terus menggali ilmu, potensi diri, dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas diri. Beliau juga melakukan evaluasi diri dan evaluasi pembelajaran di kelas. Ibu Nining sangat menjaga hubungan baik dan berkomunikasi yang aktif dengan rekan-rekan sejawat, serta berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan sejawat. Ibu Nining melakukan inovasi kegiatan pembelajaran dengan melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang bermanfaat dalam pembelajaran. Pada saat pembelajaran di kelas, Ibu Nining mengondisikan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menampilkan kreativitasnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nining telah mengajarkan dan menginspirasi perubahan dalam upaya memperbaiki cara mengajar. Semoga Ibu Nining sehat selalu untuk selalu berbagi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina dari kelas 8I, perwakilan kelompok D. Menurut saya, pembelajaran IPS hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Materi-materinya pun sangat menyenangkan karena menggunakan banyak game yang menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Apriani dari kelas 8I, perwakilan kelompok B. Menurut saya, pembelajaran IPS sangat menyenangkan dan mudah dipahami karena diadakannya games yang menarik dan seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Dina Novita dari kelas 8I. Menurut saya, pelajaran IPS lumayan menarik karena penjelasan yang Ibu berikan mudah dipahami. Dan menurut saya menarik karena adanya games dan kuis yang menarik dan memperdalam materi yang Ibu berikan.
Mungkin sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum